Ada seorang profesor ya yang mengadakan penelitian tentang kupu-kupu ya. Jadi profesor ini ingin mengetahui proses dari kepompong menjadi kupu-kupu ya. Ada 2 kepompong di situ. Kemudian kepompong yang satu ya, taruhlah kita sebut kepompong A gitu ya. Kepompong A itu lebih dulu menjadi kepompong ya. Jadinya si profesor bisa meneliti, mengamati proses sejak dari kepompong kemudian sampai menjadi kupu-kupu ya. Diceritakan ketika beliau mengamati itu terlihat usaha dari si kepompong yang ada di dalam kepompong itu, si ulat yang ada di kepompong itu ya, waktu mulai berproses menjadi seekor kupu-kupu Mas, Mbak ya. Jadi sedikit demi sedikit ya, setelah sekian lama berada di dalam kepompong ya, kemudian kepompongnya itu sedikit demi sedikit membuka ya. Sedikit demi sedikit membuka, meletek cara bahasa Jawa nera. Membuka sedikit demi sedikit tapi dibiarkan ya, dibiarkan sama si profesor ya. Dibiarkan terus sehingga kupu-kupu tadi atau ulat tadi ya berproses dengan sendirinya. Dengan kekuatan yang dia miliki, dia mampu membuka kepompong yang melingkupinya ya. Akhirnya apa? Si kupu-kupu tadi itu mulai menampakkan sayapnya ya. Jadi keluar dulu sayapnya ya. Sedikit demi sedikit terus berproses ya, hingga akhirnya menjadi seekor kupu-kupu yang sangat cantik ya, dengan warnanya yang cerah ya. Kemudian kupu-kupu tadi mulai terbang ya, dan dengan proses yang sudah dia lalui ya, dia bisa menjadi seekor kupu-kupu yang cantik, yang kuat ya. Kemudian datang para murid-muridnya ya, murid dari profesor tadi sama diminta untuk mengamati proses dari kepompong menjadi kupu-kupu ya. Nah, ketika mengamati, si murid tadi juga melihat Mas, Mbak, melihat proses kepompong yang mau mulai membuka itu ya. Tapi ketika baru saja mulai berproses ya, mulai membuka sedikit kepompongnya, itu para muridnya tadi merasa kasihan Mas, Mbak, merasa kasihan. Wah, ini kasihan sekali kupu-kupunya ya. Wah, saya bantu ya. Kemudian dibantu dengan cangkangnya tadi ya, kepompongnya tadi dibukakan sedikit ya, dibukakan gitu ya. Berbeda dengan yang kupu-kupu yang awal tadi, dibukakan, dibantu gitu ya. Nah, dengan bantuan dari manusia, dari murid-muridnya tadi sama, akhirnya si ulat tadi bisa juga keluar dari kepompongnya. Tapi keluarnya si ulat tadi itu berbeda dengan kupu-kupu yang pertama. Karena dibantu tadi, akhirnya ulat tadi tidak sekuat kupu-kupu yang pertama tadi. Kenapa? Karena tadi dibantu murid-muridnya tadi, sehingga dia juga sama-sama bisa keluar. Tapi tidak berproses secara alami seperti kupu-kupu pertama. Akhirnya dia bisa keluar, tapi karena tadi tidak
berproses secara alami, tidak berproses, tidak berusaha sendiri, akhirnya apa? Dia keluarnya itu jelek, ya, tidak seindah kupu-kupu pertama, dan lemah karena tadi dibantu. Kalau yang pertama tadi kan membuka kepompongnya sendiri dengan menggunakan kekuatannya sendiri, menggunakan sayapnya sendiri untuk membuka kepompong tadi, ya. Bahkan saking lemahnya, ya, setelah keluar dari kepompong itu tidak bertahan lama, si kupu-kupu tadi mati yang dibantu dibuka tadi, ya. Itu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari pelajaran hari ini? Itu ketika kita mau menjadi pribadi yang lebih indah, pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih berhasil, itu kita harus berproses, kita harus menjalani prosesnya sendiri. Apalagi soal kesuksesan, itu kita harus berproses sendiri. Tidak ada jalan instan menuju kesuksesan. Wah, aku pengen sugih, instan, pengennya instan. Instan itu cepat, dengan mencuri, merampok. Nah, itu tidak akan bertahan lama, Mas, Mbak. Tapi kalau proses kesuksesan tadi dilalui melalui proses-proses yang tidak enak dulu, ya, maksudnya berusaha dulu. Ketika kita menjadi seseorang yang sukses itu akan lebih indah, akan lebih kuat, akan lebih bertahan lama, gitu ya. Kemudian, nah, jadi ini pelajaran buat kalian juga. Ya, ketika kalian pengen menjadi seorang yang sukses, juga harus berproses, gitu.